Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Sobat Solaris TV. Kembali lagi bersama saya, Rizko Zulkarnain, selaku strategis marketing Solaris. Nah, kali ini kami sedang berada di Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Bulukamba. Kami sedang mengadakan proyek PLTS atap ya, dan proyek ini sangat unik Sobat Solaris, karena kami memasang PLTS di pertengahan kampung ya. Namun rumah ini sangat mewah sekali, terlihat ada ketinggian ya, dari lantai 1 saja ini 7 meter, dan ini membuat tim kami ketika melakukan pengangkatan panel surya dari atas ke atap itu mengalami kesulitan. Namun kami telah mengatasi permasalahan tersebut dengan baik. Nah, lebih lanjut mengenai spesifikasi panel surya yang kami gunakan, kami menggunakan merek Longi Solar dengan ukuran 650 watt peak sebanyak 8 modul. Nah, panel ini juga memiliki spesifikasi yang lain, yaitu jenisnya bifacial ya, sehingga kalau semisal di total kapasitas yang dihasilkan dari panel surya ini adalah 5,2 kW. Mengenai spesifikasi komponen material yang lain, mari ikuti saya. Nah, Sobat Solaris, tampak di belakang saya ini ada beberapa komponen inti dari PLTS ya, ada inverter, baterai, dan juga combiner box. Nah, secara sekilas saya akan menjelaskan mengenai inverter terlebih dahulu ya. Ini kami menggunakan inverter dari Growatt ya, dengan ukuran 8 kW. Nah, kenapa sih kok menggunakan yang ukuran 8 kW? Padahal panel suryanya sendiri 5,2 kW. Nah, ini ada alasannya sendiri Sobat Solaris. Jadi klien kami ingin satu saat jumlah panel suryanya bisa di-upgrade, sehingga nantinya dengan kapasitas inverter 8 kW tidak perlu melakukan penggantian inverter, cukup hanya menggunakan inverter yang sama dan hanya menambah kapasitas panel saja. Nah, ini akan memangkas biaya pemasangan dan juga biaya instalasi yang cukup signifikan ya. Nah, di bagian bawah saya ini ada baterai yang tersusun rapi di dalam rak. Kami menggunakan merek Indora, dan tampak di dalam ini ada baterai ya, tersusun ada 3 baterai dan ada 2 slot kosong untuk 2 baterai. Spesifikasi teknisnya untuk baterai kami menggunakan merek Top Band 51,2 volt 100 Ah, dan ini totalnya ada 3 baterai begitu. Jenisnya LiFePO ya, atau lithium fosfat, dan usia pemakaian baterai ini bisa sampai 15 tahun. Panjang sekali kan umurnya. Nah, yang selanjutnya dari segi sistem kelistrikan ya, ini ada combiner box, AC in, AC out, ini ada SPD, kemudian PV in, dan juga ini ada SPD. Nah, berikutnya untuk inverter, detail teknis cara bacanya akan disampaikan secara langsung oleh tim engineer Solaris, Kak Ardian Agung. Silakan. Ya, baik. Di sini terlihat ada informasi yang bisa didapatkan dari inverternya. Di tampilan awal ini terlihat beberapa tegangan yang ada di inverter. Jadi ada tegangan PLN, ada output dari panel surya, dan tegangan baterai. Nah, untuk tegangan PLN sendiri di angka 230 volt, dan outputnya juga mengikuti 230 volt. Nah, untuk panel suryanya sendiri untuk saat ini di 150 volt dua-duanya. Nah, untuk baterainya di 53. Nah, ini posisi saat ini di jam 10 itu full di supply dari panel surya, baik dari baterai dan maupun untuk rumah. Jadi PLN-nya hanya standby. Lalu kita ubah ke tampilan selanjutnya.
Nah, ini total penghasilannya kemarin udah di 13 kWh. Untuk baterainya sendiri udah sampai 90%, dengan beban di rumah itu di 2,9 kVA. Nah, ini dari PLN hanya 0,7 ampere saja, kecil. Lalu untuk rumah itu di 12,5 ampere, dari panel surya sendiri di 12 ampere masing-masing. Jadi totalnya dari panel surya itu ada 25 ampere. Nah, yang ke baterai sendiri hanya di 10 ampere. Ini terlihat beban rumahnya itu di 2,8 kW dan penghasilan panel suryanya di sekitar 1.800 watt. Nah, untuk yang ngecas di baterainya hanya 500 watt saja. Nah, ini suhu sekitarnya di panel surya 50 derajat, baterai 43, 44. Lalu ada penghasilan total untuk hari ini, penghasilan udah 8 kWh dan totalnya 13. Untuk yang baterai hari ini terpakai 0,3 kWh, sedangkan totalnya kemarin pemakaian di 10,9. Nah, untuk menggunakan di rumah total sudah di 20 kWh. Nah, ini ada nomor firmware-nya dari inverter. Lalu tanggal hari ini jam 10.49, tanggal 9 Juni 2020. Sekian. Ya, terima kasih atas penjelasannya Kak Rahardian Agung, sangat jelas dan teknis sekali ya. Nah, demikian jadi secara general sistem kelistrikan yang kami gunakan, karena dengan ini ya kami menggunakan sistem hybrid, kami menggunakan metode pemasangan ATS yang terpisah secara utuh dengan PLN. Nah, penghematan dari tagihan listrik bulanan yang didapat oleh penghuni rumah ini itu bisa sampai 40%, atau kalau dirupiahkan itu 1,1 juta rupiah per bulan. Hemat sekali bukan? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya, dan juga Sobat Solaris TV, kami sangat berharap bisa melakukan kerjasama dengan Sobat Solaris TV, entah itu untuk instalasi PLTS atap, analisa finansial, maintenance dari PLTS, maupun konsultasi. Kami sangat terbuka, tidak hanya melayani instalasi dari skala residensial, tetapi juga industrial dan komersial. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di proyek Solaris selanjutnya.